Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang jurus-jurus atau kemampuan dari Tobirama Senju. Tobirama adalah anak dari Butsuma Senju sekaligus adik dari Dewa Shinobi Hashirama Senju. Setelah kematian kakaknya yang tidak jelas, Tobirama kemudian diangkat menjadi Hokage kedua. Dirinya dikenal sebagai Bapak Jutsu mengingat banyak sekali jutsu ciptaannya. Berikut adalah beberapa jutsu atau jurus dari Tobirama Senju. Yang pertama ada jutsu bernama Gojokibaku Fuda. Jutsu ini mengandalkan kertas peledak dan kertasnya akan terus-terusan mengenai targetnya. Satu kertas peledak akan memanggil kertas peledak lainnya hingga menghasilkan ledakan yang berturut-turut. Jika di total-total, jumlah kertas peledak yang digunakan bisa sampai ratusan atau bahkan mencapai ribuan. Tobirama pernah menggunakan jurus ini ketika dirinya menghadapi Obito yang telah berubah menjadi Jin Churiki Jubi. Jurus Tobirama yang kedua ada Hiraishin no Jutsu. Nama Hiraishin memang sangat melekat pada Hokage keempat yaitu Minato Namikaze. Namun jurus tersebut ternyata bukan merupakan jurus asli Minato dan merupakan jurus ciptaan Tobirama. Hiraishin no Jutsu adalah teknik ninjutsu ruang waktu atau biasa disebut Jikukan Ninjutsu. Dengan memanipulasi titik ruang tertentu, pengguna dapat berpindah atau memindahkan apapun yang sudah ditargetkan lalu diteleport ke lokasi lain. Kalau kalian masih bingung, jurus Kamui Kakashi serta jurus Kuchiyose, keduanya termasuk Jikukan Ninjutsu. Tidak banyak perbedaan antara Hiraishin Tobirama dengan Hiraishin Minato kecuali formula tanda jurusnya. Namun jika diamati lagi, dalam animenya, Hiraishin Minato diperlihatkan bisa lebih banyak memindahkan orang ketimbang Hiraishin milik Tobirama. Jurus yang ketiga dari Tobirama ada Kage Bunshin no Jutsu. Kage Bunshin merupakan jurus yang melekat banget dengan Naruto, tapi asal kalian tahu saja, pencipta Kage Bunshin adalah Tobirama Senju. Jurus ini sebenarnya termasuk ke dalam kinjutsu atau teknik terlarang karena merugikan penggunanya. Cakra pengguna akan berkurang banyak karena Kage Bunshin pada dasarnya membagi rata cakra kepada semua klonnya. Kage Bunshin sebenarnya jurus yang berguna banget mengingat beberapa teknik dojutsu mata seperti Byakugan dan Sharingan tidak bisa membedakan antara klon dengan tubuh aslinya. Kuchiyose Edo Tensei adalah jurus keempat dari Tobirama Senju. Jurus peringkat S ini termasuk ke dalam jurus pemanggilan karena pada dasarnya memanggil arwah orang mati lalu dihidupkan kembali. Sebelum teknik ini dapat dilakukan, pengguna harus terlebih dahulu memperoleh beberapa DNA dari orang yang ingin mereka hidupkan, seperti rambut, tulang, otong, atau bagian tubuh lainnya. Selain itu Edo Tensei juga tidak dapat digunakan tanpa mengorbankan orang lain yang masih hidup, jadi bisa dibilang Edo Tensei merupakan jurus pertukaran setara. Meskipun Tobirama adalah pencipta dari Edo Tensei, namun jurus ini mengalami upgrade di tangan Kabuto Yakushi hingga pada akhirnya Orochimaru menyempurnakannya. Orochimaru bisa membangkitkan para Hokage termasuk Hokage keempat dan itu tidak bisa dilakukan oleh Kabuto Yakushi. Edo Tensei merupakan jurus yang sangat merepotkan di mana membunuh pengguna jurusnya tidak serta-merta akan membuat Edo Tensei non-aktif. Jurus ini baru akan non-aktif setelah penggunanya dimanipulasi dengan genjutsu dan membatalkan jurusnya lewat segel tangan pengguna. Itachi pernah menonaktifkan Edo Tensei yaitu setelah Kabuto terkena genjutsu Izanami. Jurus kelima bernama Kokuangyo no Jutsu atau teknik pembawa kegelapan. Kokuangyo no Jutsu termasuk ke dalam genjutsu di mana pengguna menempatkan halusinasi kegelapan pada penglihatan target dan menyebabkan mereka tidak dapat melihat apa-apa selain hitam. Karena target tidak bisa melihat, mereka sangat rentan diserang termasuk Hokage ketiga yang pernah terkena genjutsu Tobirama. Jutsu ini sebenarnya tidak kuat-kuat banget mengingat Kokuangyo no Jutsu cuma masuk ke dalam peringkat A. Hiraishin Giri adalah jurus ke-6 dari Tobirama. Jurus ini adalah kombinasi antara seni berpedang dengan Hiraishin Jutsu yang bahkan pengguna Sharingan pun tidak bisa menangkisnya. Adik Madara yaitu Izuna Uchiha pernah merasakan kengerian jurus ini, di mana dirinya diceritakan meninggal setelah terkena tebasan Hiraishin Giri.
Jurus ketujuh Tobirama Senju ada Shiseki Yojin. Shiseki Yojin adalah jurus penghalang atau kekai di mana warnanya adalah merah. Penghalang merah merupakan penghalang yang sangat kuat, bahkan dikatakan puluhan kali lebih kuat dari kekai Shishi Enjin milik ninja Otogakure. Shishi Enjin sendiri sebenarnya sudah cukup kuat mengingat Anbu Konoha pun dibuat plonga-plongo ketika ninja Otogakure menggunakan kekai ini. Untuk menggunakan Shiseki Yojin atau perisai merah diperlukan beberapa Hokage atau ninja yang setingkat dengan Hokage. Pada Perang Dunia Shinobi keempat, para Hokage 1-4 kompak menggunakan kekai ini untuk menahan pergerakan Jubi, bahkan Biju Dama ekor 10 pun tidak bisa menembus Shiseki Yojin. Dalam animenya atau tepatnya pada Naruto Shippuden episode 447, Minato bersama dengan Hiruzen, Tsunade dan Kushina, mereka berempat menggunakan Shiseki Yojin untuk melindungi Konoha dari amukan Akatsuki. Jutsu dengan ranking A ini sepertinya sangat menguras cakra karena penggunanya terlihat dibatasi dalam penggunaan teknik lain seperti jurus Kage Bunshin, di mana Hashirama dan Tobirama pernah mengeluh karena cuma bisa membuat sedikit Bunshin. Suiton Suisoha adalah jutsu ke-8 dari Tobirama Senju. Sebagai seorang ninja yang memiliki elemen dasar air, Tobirama tentunya bisa menggunakan berbagai macam jutsu air termasuk Suiton Suisoha. Dengan jutsu ini, pengguna dapat menciptakan pusaran air besar yang melindunginya dari serangan lawan. Pusaran air juga bisa digunakan untuk menyerang, seperti ketika Tobirama menggunakannya untuk melawan Hokage ketiga. Selain Tobirama, beberapa ninja dari Kirigakure juga bisa menggunakan jutsu ini, seperti Kisame, Suigetsu, serta Ao juga bisa menggunakannya. Jurus ke-9 Tobirama masih berkaitan dengan elemen air yaitu Suiton Suiryodan. Jika Suiton Suisoha menciptakan pusaran air besar, maka jurus Suiton Suiryohan mampu menciptakan naga air. Naga tersebut digunakan untuk menerkam lawan sekaligus menyegel pergerakannya. Jurus dengan ranking B ini pernah digunakan Tobirama ketika dirinya melawan elemen api milik Izuna Uchiha. Kalian bisa melihat pertarungan antara Tobirama melawan Izuna pada Naruto Shippuden episode 368. Itachi juga diceritakan bisa menggunakan jurus Suiton ini, di mana dirinya pernah menggunakan Suiton ketika melawan Kabuto. Jurus ke-10, lagi-lagi masih berkaitan dengan elemen air yaitu Suiton Suigadan atau jutsu peluru air. Pengguna, awalnya menciptakan putaran air dan ketika semuanya siap, putaran air tersebut kemudian ditembakkan ke arah lawannya. Jika dia mati dengan tempo yang selambat-lambatnya, jurus ranking B ini sepintas mirip dengan jurus Gatsuga milik Kiba. Suiton Suigadan terbilang jurus yang cukup mematikan. Pengguna dapat menembakkan pusaran air dari berbagai arah termasuk titik buta, sehingga menyulitkan lawannya. Sebenarnya masih ada jutsu satu lagi dari Tobirama Senju, namun jutsu tersebut sepertinya kurang menarik karena lagi-lagi berkaitan dengan elemen air. Nama jutsu itu adalah Suiton Suijin Heki dan merupakan jutsu tipe pertahanan. Dengan gaya mirip meludah, pengguna dapat menciptakan sebuah tembok air yang tinggi. Namun teknik ini membutuhkan cakra yang banyak sehingga sangat jarang digunakan terus-terusan. Jutsu ranking B ini bisa dikatakan jutsu pasaran mengingat ada banyak sekali karakter yang bisa menggunakannya, dan karakter yang dimaksud adalah mereka-mereka ini. Oke, cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng, terima kasih.